Yusuf adalah contoh sikap beriman dalam menghadapi berbagai macam penderitaan, bahkan pengkhianatan. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Namun kita bisa menghadirkan kebaikan dan hidup kita bermanfaat bagi sesama kita yang membutuhkan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, ada seorang tokoh yang pantas kita teladani dalam Alkitab. Tokoh itu bernama Yusuf, dan salah satu talenta yang ia miliki adalah bisa mengartikan mimpi. Bapak, ibu, dan saudara, Yusuf adalah contoh sikap beriman dalam menghadapi berbagai macam penderitaan, bahkan pengkhianatan. Seringkali kalau kita menderita, apalagi dikhianati di masa lalu, kita kemudian sulit untuk hidup dengan baik, hidup penuh dengan sukacita, atau hidup dengan produktif. Namun beda cerita dengan Yusuf. Meskipun ia disakiti, dikhianati, dan dalam penderitaan, ia tetap terus berkarya. Ia memiliki kisah hidup yang mengingatkan kepada kita bahwa setia dan percaya kepada Allah adalah hal yang baik, bahwa Allah terus bekerja meskipun dalam situasi sulit sekalipun. Dan Yusuf pernah mengalami hal itu ketika ia dipenjara. Kisahnya ada di dalam kitab Kejadian 40 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Beginilah bunyinya. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, dari kisah tadi kita melihat bahwa sekalipun Yusuf di dalam tahanan bersama dengan pegawai-pegawai Firaun yang lain, ia tetap percaya dan beriman bahwa Allah itu terus berkarya dan menyertai. Dan salah satunya adalah bahwa Allah sendiri yang memberikan kemampuan kepada dia untuk bisa mengartikan mimpi. Ada 2 poin yang pantas kita renungkan. Yang pertama, iman yang teguh dalam kesetiaan kepada Allah. Walaupun di penjara, diperlakukan tidak adil, Yusuf tetap setia kepada Allah. Tidak berkata bahwa Allah tidak adil, tidak berkata bahwa Allah meninggalkan dia. Ia tetap meyakini Allah terus berkarya. Bahkan memberikan kemampuan kepada dia untuk bisa mengartikan mimpi orang lain. Yang kedua, iman yang percaya kepada rencana Allah. Meskipun Yusuf sedang dipenjara, dia dalam keadaan yang terjepit, namun itu bukanlah akhir dari segalanya. Ia yakin bahwa Allah sedang punya rencana dan mengerjakan rencana itu. Kelak Yusuf akan dibebaskan, dan bahkan ia menjadi orang yang terpandang di Mesir. Dan ini berarti Yusuf melihat bahwa hidup dalam kemendesakan, hidup dalam keadaan yang terpenjara sekalipun tidaklah membuat dia kemudian ngelokro, patah semangat. Dia tetap produktif, dia tetap beraksi mengartikan mimpi orang lain, hidupnya tetaplah bermanfaat. Nah, ibu, bapak, dan saudara terkasih, kisah Yusuf memotivasi kita untuk hidup dalam iman dan kesetiaan kepada Allah, sekalipun kita menghadapi penderitaan ataupun kesulitan di dalam hidup kita. Mari kita terus belajar, tetap setia pada Allah, tetap produktif, tetap mengerjakan bagian kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama kita. Tentu kita barangkali tidak secanggih Yusuf yang bisa mengartikan mimpi, namun kita bisa menghadirkan kebaikan dan hidup kita bermanfaat bagi sesama kita yang membutuhkan. Meskipun kehidupan kita tidak selalu ideal,
tapi tetaplah menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sekitar kita. Tuhan memberkati.